Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe nih di Assalamualaikum. Sehat Fedi? Wih, luar biasa semangat Pak Taufik. Alhamdulillah kita sampai di SMP TQ Al Hidayah Curug Nangka. Kita mau ambil video Pak untuk profil. Insyaallah ya. Semangat. Assalamualaikum, Bib. Sehat. Namang tambah gede aja. Ya. Kita ke kantor dulu ya. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Nah ini masjidnya namanya Masjid Ad-Dokhyan. Muat untuk 300 orang muat. Insya Allah ini biasa buat kegiatan untuk apa namanya? Sholat Jumat juga, untuk sholat berjamaah, untuk tafid, tahsin dan segala macam kegiatan di sini masjid ini. Nanti kita sepil ininya dulu masjidnya ya. Assalamualaikum Ustaz Reno. Assalamualaikum Pak, sehat ya. Nah ini alhamdulillah. Oh ini assalamualaikum. Oh lagi kegiatan ini khotam ya. Ya oke. Nah ini ayah bunda ini baru prepare mulai mau kegiatan khotam Al-Quran. Jadi sebentar lagi mau mengkhotam atau tahfidz ini ya. Jadi ini santri-santri SMP TQ Al Hidayah. Ini mungkin di antara mereka ada salah satu dari putra bapak dan ibu ya. Ini masya Allah alhamdulillah. Kalau kegiatannya kayak gini setiap hari ya, bahkan kalau nggak salah setiap hari ada khotam Quran, ada tahfidz gitu ya. Ini maka insya Allah kelak mereka akan menjadi anak-anak yang soleh insya Allah ya, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh ayah bunda sekalian. Ini ada Ustadz Andri. Assalamualaikum Ustadz. Wah sehat memang. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Lagi kegiatan ini habis ini di simulasi. Iya, Sir. Ya, ini berarti ini dulu ya. Ya. Oh ya. Teman-teman, Anas sekarang mau ngelihat ini baru selesai apel ya dan udah selesai ya. Ini para santri baru selesai apel ini. Apel pagi jadi udah bubar. Ini sebentar lagi mau menuju ke masjid kalau nggak salah ya. Habis ini. Oke. Nah, ini suasana depan masjid. Ini taman-taman dan taman-taman kecil. Kemarin di sini ada pohon-pohon besar yang menaungi tempat-tempat duduk, cuman karena terlalu rimbun jadi dan takutnya bahaya buat anak-anak. Sementara ditebang dulu, tapi mulai penanaman lagi ya. Kayak ini nih. Nah, ini. Dan ini tadi masjidnya. Oh, kalau sebelah sini nih, ini ruang belajar, ruang kelas dan ruang guru. Di atas ruang kelas ya, di bawah ruang guru ya. Dan di sini masih ada lapangan biasanya buat apel gitu ya. Kalau sebelah sini asrama. Oke, ini kita lagi ambil drone nih, lagi ambil video dari atas. Dan ini asrama sebelah sini nih. Asrama cukup untuk 3 kelas, memang 3 kelas ya, 3 rombel, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Masing-masing kapasitasnya maksimal 30. Ya walaupun kita memang nggak sampai 30 ya, supaya dan alhamdulillah jadi tempatnya lebih lega, lebih luas dan anak-anak tidak merasa terlalu sempit gitu ya. Kondisi asrama pun alhamdulillah selalu rapi, bagus. Ya. Sekarang Anda berada di samping sekolahan dan samping masjid. Jadi suasananya Anda cuma pengen menggambarkan ini suasana SMP TQ Al Hidayah. Walaupun ini sudah terik gitu ya, tapi sepoi-sepoi anginnya masih dapat gitu. Jadi sejuk gitu. Sebab ini sudah hitungannya sudah atas ya. Maksudnya posisi kita itu posisi di atas hampir nyampe ke Gunung Salak gitu. Boleh dibilang benar-benar di kaki Gunung Salak. Gunung Salak berarti adanya area situ ya. Area nggak kelihatan tapi. Oh itu, oh ya, ketutup awan ya. Nah, ini kaki, jadi kalau kita ke sana itu Gunung Salak gitu. Nah, untuk itu cuaca dan iklimnya itu sangat sejuk ya. Pas banget untuk mondok anak-anak di sini gitu ya. Dan dilihat tadi santri-santri juga kelihatannya semangat gitu.
betah gitu. Oke. Ya. Nah, ini area kantor. Kantor, kalau tadi kantor guru, ini kantor manajemen ya. Kantor manajemen, di atas ada perpus, di bawahnya kantor. Ini memang klasik bangunannya, tapi ini Masya Allah penuh dengan sejarah gitu. Sudah berapa banyak angkatan ya? Nggak kehitung. Ini memang sekolah SMP Al-Hidayah ini termasuk yang awal-awal untuk Yayasan Al-Huda gitu ya. Kalau kita punya Imam Syafi'i Al-Ikhwa itu baru ya, terhitungnya sangat baru. Kalau Al-Hidayah itu lebih tua gitu, bahkan lebih tua dari SMP Hasmi gitu ya. Ini Al-Hidayah Masya Allah luar biasa. Ini sudah banyak melahirkan generasi umat Islam yang Insya Allah sekarang mereka juga banyak alumni kadang datang, mereka udah kuliah di mana, bahkan mungkin sudah banyak yang sudah jadi orang tua dari anak-anaknya, bahkan mungkin anaknya sekolah di sini lagi gitu. Nah, ini. Oke, kita mau ketemu Ustadz Reno, kepala sekolah SMP Taqi Al-Hidayah ini. Assalamualaikum. Oh, Pak Marwan rajin amat saya nyapu. Sehat? Wis, Pak Guru sehat. Masya Allah. Sini dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat, Pak. Tadi mulai ke bawah tadi. Assalamualaikum. Nah ini sehat. Alhamdulillah. Ini Ustadz Reno, ya, beliau kepala sekolah dari SMP Al-Hidayah ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol podcast bersama Ustadz Reno. Setelah pengambilan video untuk profil terbaru dari SMP Taqi Al-Hidayah. Ustadz Reno ya, siap ya? Insya Allah. Oke, sukses. Ustadz Reno kembali ke PMB. Betul, Ya, tadi kan laki-laki kemudian udah buka gitu ya. Kalau bukan persyaratan, mungkin kalau persyaratan saya rasa masing-masing sekolah itu akan sama ya. Kayak misalkan ada foto, ada ijazah gitu kan, ada lain-lain gitu ya. Karena itu wajib di pemerintah pun sebagai pendaftaran ke Dapodik itu ya. Betul. Wajib. Nah, ini masalahnya adalah biaya, Ustaz Reno. Apakah biaya di SMP Taqi Al-Hidayah ini terjangkau ya, dengan kualitas yang tentunya pasti bagus ya. Apakah ini ternyata wah mahal banget Ustadz, kita nggak sanggup dong gitu kan. Ustadz Reno sampaikan. Ya baik, Bismillah. Nah, terkait dengan pembiayaan di SMP Taqi Al-Hidayah, sebelum saya sebutkan berapa nominalnya, yang pasti kami komitmen ya. Kami berkomitmen bahwasanya SMP Taqi Al-Hidayah Boarding School ini adalah lembaga yang murni ya, sebagai lembaga dakwah yang melalui dakwah pendidikan. Artinya tidak ada unsur komersial di situ. Sehingga nominal yang kita tetapkan itu berdasarkan kebutuhan kita saja. Dan untuk biaya masuk insya Allah sangat terjangkau, Ustaz. Sangat terjangkau. Berapa tuh? Kalau mungkin tetangga kita di atas 20 juta, kita cukup 10 jutaan saja. Masya Allah. Ya, hanya dengan 10.450.000 sudah bisa memondokkan putranya di SMP Taqi Al-Hidayah. 1,4 ya? Ya, 10 juta, sorry, 450.000. Gitu. Luar biasa. Bukan 14 juta, bukan. Iya, betul. 10 jutaan gitu kan. Kalau di boarding pondok-pondok yang lain bisa sampai 15. 15 itu sebenarnya sudah masih termasuk murah ya. Betul, apalagi 10 juta nih, gitu kan. Dan tadi Ustadz Reno menyampaikan bahwa memang tujuan berdirinya pondok SMP Taqi Al-Hidayah ini memang tujuan utamanya adalah untuk dakwah. Betul, Ustaz. Ya, pembinaan tarbiyah untuk siswa-siswa atau putra-putra kaum muslimin ya, untuk tadi ya menjadi anak-anak atau generasi yang robbani gitu ya. Betul, generasi yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan syariat Islam. Jadi memang tujuannya bukan komersil, sehingga ketika menetapkan harga itu pun memang tidak untuk komersil. Betul. Gitu ya. Sehingga dan terbukti dari nominalnya pun nggak genep 10 juta, 11 juta. Nominalnya adalah 10.450.000. Ini menunjukkan nominal yang kita tetapkan ya berdasarkan kebutuhan. Oh, Masya Allah. Iya, artinya supaya sekolah tetap berjalan memang harus ada biaya sebenarnya ya. Nggak bisa enggak. Dan itu sudah dimaklum di semuanya. Itu pun sebenarnya kembali kepada untuk pembiayaan siswa. Betul. Gitu ya. Contohnya misalnya ada asrama, kan ada lemarinya, ada ranjangnya gitu ya.
kemudian ada kebutuhan airnya, ada kebutuhan listriknya, ada kelas belajar dan sebagainya. Ini untuk siswa kembali, ada makan gitu kan? Ada makan, bahkan laundry juga laundry termasuknya. Jadi biaya-biaya itu kembali untuk siswa dan kembali untuk operasional sekolah itu sendiri supaya tetap eksis sehingga bermanfaat untuk umat gitu ya, bermanfaat untuk umat dan untuk Islam, untuk agama Islam.